dimana permasalahan pada rem ini ya. Nih, kalau kita tekan rem pelan-pelan, tuh pelan-pelan ya. Ini akan ngempos tuh ya, ngempos pelan-pelan, dia akan ngempos tuh. Kalau pelan, tapi kalau dihentak sekaligus nih kayak gini. Nih, kalau dihentak sekaligus kayak gini, dia ngerem. Tuh. Ya. Dihentak sekaligus dia ngerem. Tuh kalau dihentak. Kalau dihentak. Ya. Tapi kalau pelan kayak gini, tuh. Dia ngempos, nggak ada. Tapi kalau dihentak, kena sekuat tenaga. Tuh. Kena. Ya, ngerem. Tapi kalau pelan dia kayak gini. Nah, ini ngempos. Jika kendaraan teman-teman semua, lebih tepatnya di bagian rem, cakram bagian depan, mengalami masalah seperti ini, ditekan pelan-pelan kayak gini ngempos, tentunya sangat bahaya. Masa kita mau ngerem sekaligus cetrut, mau ngerem nih mau berhenti sekaligus cetrut, tentu bahaya ya. Motor bisa jumping ya, tentunya nantinya akan celaka. Nah, jika teman-teman semua menemui masalah seperti ini, ini permasalahannya di bagian sini. Bisa teman-teman lihat, zoom. Ya kan ya. Nah, teman-teman lihat di bagian master rem, di bagian karet rem, di bagian masternya di bagian sini, ini sudah berkarat dan si bagian karet debunya penutup master rem ini sudah pecah ya. Jadi di sini lebih tepatnya permasalahannya di bagian master rem ya. Untuk analisa pertama nih ya, ini permasalahannya di bagian master rem. Di mana di bagian master rem ini ada dua seal di dalamnya, seal pertama dan seal kedua ya. Di mana fungsi seal pertama yaitu untuk menahan minyak rem supaya tidak keluar dari tabung. Sedangkan fungsi seal yang kedua yaitu untuk mendorong minyak rem menekan ke bawah, ke bagian kaliper, ke sini ya, menekan minyak rem ke bagian bawah, ke kaliper ya. Nah, jika teman-teman menjumpai kasus seperti ini, tuh saat kita tekan pelan-pelan dia ngempos, berarti itu permasalahannya fix ada di bagian seal bagian depan ya, seal bagian depan yang menekan minyak rem turun ke bawah ya. Fungsinya untuk menekan minyak rem turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kemungkinan besar di bagian sealnya sudah menguncup, sudah kecil, jadi tidak menggar ya. Saat kita tekan pelan-pelan dia ada minyak rem akan bocor ke belakang ya, ke bagian seal yang pertama yang di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka ya. Ini sudah kita buka nih. Tuh, tadi nah ini kita buka, langsung saja kita buka ya. Kepalanya sudah kita lepas, tinggal kita buka di bagian sini. Ini pakai kunci 10. Lepas muri yang bawah dulu nih. Nah, ya. Lanjut buka di bagian sini. Nah. Ini bautnya, bisa kita pasang lagi supaya nanti saat kita proses pemasangan ini tidak akan hilang ya. Ini bersihkan ya, karena ini nanti akan mengganggu nih ke kinerja pada handle rem ini sendiri. Itu kotor parah tuh ya, banyak debu. Ini wajib dibersihkan. Nah, ini cuci. Nah, selanjutnya di sini tuh, masuk. Tuh ya, ini seal debunya saja sudah sobek-sobek. Ini menandakan bahwa di bagian master rem tidak baik-baik saja, bermasalah. Ya, seal debunya saja sudah hancur. Lanjut kita buka di bagian master rem. Nah, di bagian dalam sini ada penguncinya. Tuh, di bagian sini ada penguncinya, ada snap ringnya. Jadi tinggal kita lepas.
Untuk pelepasan di bagian sini ini lumayan agak susah. Nah, ini sudah berkarat banget. Oh, berkarat banget nih. Nggak lihat. Coba shoot pakai cahaya nih. Nah, baru kelihatan nih. Tuh udah karat banget. Tuh. Ya. Udah agak macet, bro. Nah, si snap ringnya juga sampai udah patah-patah kayak gini tuh, hancur. Ini lagi nih, tuh. Tuh ya. Hancur. Nah. Macet. Kita putar ke bawah dulu. Tuh, hancur lagi, jatuh. Tinggal sepotong nih. Kalau nggak berkarat kayak gini biasanya mudah. Nah, kena nih, tuh, ya tuh. Apa hancur kayak gini tuh? Nggak cahaya apa? Dek, lap dek. Nah ya tuh, kita cabut nih. Nah kan, ya, stop. Nah ini sudah jelas sekali, bisa teman-teman lebih dekat. Stop. Tuh. Di bagian sealnya, jadi sudah ketebak sekali. Permasalahannya di bagian seal bagian depan. Ini sudah rusak kayak gini tuh, sudah melar. Tuh kan, ya seal bagian depan. Jadi fungsi daripada seal 2 ini kita jelaskan ulang. Dimana fungsi seal yang pertama di bagian sini, ini untuk menjaga minyak rem keluar ke bagian sini, ya, menjaga minyak rem keluar ke bagian sini. Nih, keluar. Kalau seal ini yang rusak, pasti akan ada kebocoran minyak rem keluar ke sini, ke bagian master rem ke sini nih. So, akan menetes dari sini. Lama-kelamaan minyak rem akan habis. Kalau bocor di bagian sini, rusak di bagian seal bagian depan. Kalau seal yang ini, nih, ini yang rusak. Kronologisnya sama, permasalahannya seperti ini. Kronologisnya seperti ini, permasalahannya lebih jelasnya. Kalau yang ini yang rusak, ya, pengereman pada motor tidak akan maksimal karena fungsi daripada seal ini yaitu untuk menekan minyak rem turun ke bagian bawah ke sini, ya, dari sini saat ditekan ini yang berfungsi turun ke sini menekan ke bagian kaliper. Nah, jika di bagian ini yang rusak, seal ini, jika seal bagian depan yang rusak, ya,
motor pengeremannya tidak akan maksimal. Kronologisnya seperti tadi. Saat pertama awal kita video ya. Saat kita tekan pelan-pelan dia ngepos, tapi saat ditekan sekaligus dia langsung kena menekan. Nah, sealnya bermasalah, seal bagian depan. Nah, untuk mengatasinya ya, ini ganti satu set segini ya, satu set segini diganti. Nah, sekarang kita buka di bagian sini. Nah. Kita lihat minyak remnya apakah masih ada. Tuh, minyak rem masih penuh ya. Tapi saat kalau kita buka di bagian sini, ini minyak rem akan keluar. Tuh, ya. Tuh. Minyak rem masih penuh, berarti menandakan permasalahannya di bagian seal saja, di bagian master remnya yang rusak. Kalau misalkan masih penuh kayak gini, untuk pembuangan anginnya, untuk membuang anginnya ini akan mudah sekali, akan sangat mudah untuk membuang anginnya, karena lebih tepatnya di bagian selang di bagian sini sampai ke bawah kaliper ke bawah, ya, tidak masuk angin, ya, tidak masuk angin, melainkan cuma sealnya saja yang bermasalah. Nah, kita kuras, kita buang. Nah, sekaligus nanti kita bersihkan dan sekaligus nanti kita ganti minyak remnya dengan yang baru. Lagi pula ini minyak remnya tuh kayak yang biasa. Untuk membedakan minyak rem yang biasa dan yang bagus, saat terkena tangan, terkena kulit, setelah beberapa detik dia akan terasa panas, ya, akan terasa panas. Tapi ini seperti air biasa, tidak ada reaksi panasnya. Berarti ini menandakan minyak rem yang biasa, yang abal-abal, ya. Kalau menggunakan minyak rem yang abal-abal kayak gini, ini resiko ketidakawetan ke bagian master rem, ke bagian seal di bagian master rem, ya. Karena untuk pelumasannya kasar kalau pakai air biasa, ya. Nanti sealnya cepat rusak dan cepat berkarat. Kalau pakai minyak rem dia sampai lama pun tidak akan mungkin berkarat. Kalau ini lihat karatnya tuh, ya. Mungkin ini pakai minyak rem yang abal-abal atau pakai air, bisa jadi karena di sini karat tuh, sampai ke sini karat. Kalau minyak rem yang bagus, dot 3 atau dot 4 tidak akan sampai berkarat kayak gini, ya. Walaupun lama tidak akan berkarat kayak gini, ya. Selanjutnya ke proses pembersihan, ya. Lanjut kita bersihkan, oke? Nah, baiklah kita lanjutkan. Ini sudah kita bersihkan, tuh, sudah bersih. Dipastikan di bagian dalam sini ini sampai bersih, ya, di bagian dalam sini. Dan di bagian sini, nih, ini harus bersih juga nih, penting. Coba zoom. Nih, di PH cahaya. Ini untuk di bagian sini. Ini ada 2 lubang. Nah, di mana lubang yang paling ujung di bagian sini yang kecil nih ini harus benar-benar plong, harus benar-benar bolong. Jika tidak bolong di bagian sini atau tersumbat di bagian lubang yang kecil ini, ya, dipastikan minyak rem tidak akan turun ke bawah. Minyak rem tidak akan turun ke bawah. Akan susah dipompanya, akan susah untuk membuang anginnya. Pertama yang perlu diperhatikan lubang ini yang kecil. Ini jangan sampai tersumbat, harus plong, harus bolong, ya. Nah, selanjutnya lubang yang ini juga sama. Ini juga sama, ya. Ini juga sama, penting jangan sampai tersumbat. Pokoknya di bagian area sini benar-benar bersih. Jangan sampai ada kotoran, jangan ada endapan-endapan yang sekiranya akan menyumbat ke bagian lubang sirkulasi minyak rem. Nah, di sini akan bersirkulasi minyak rem. Nih, lubang yang gede ini. Dan lubang yang kecil fungsinya yaitu untuk masuknya minyak rem ke bagian selang, ke bagian bawah. Jadi jika di bagian lubang yang paling kecil ini tersumbat, minyak rem tidak akan turun. Dijamin 100% minyak rem tidak akan turun kalau lubang kecil yang tersumbat, ya. Teman-teman akan sangat-sangat kesusahan, bahkan tidak akan bisa turun minyak remnya ke bagian bawah, ya.
Baiklah, untuk selanjutnya proses pemasangan cahaya nasar apa ya? Proses pemasangan master rem nih ya, master remnya kita ganti dengan yang baru. Tuh. Ini bentuk fisik master rem yang normal. Jum deketan sob. Tuh ya, seal depan seperti ini, seal belakang seperti ini. Nah, ini menandakan seal atau master rem yang normal. Tuh. Ya, kita pasang kayak gini. Dimana di sini lubangnya ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar letaknya di depan, yang kecil di sini. Nah, selanjutnya ring, pasang kayak gini. Snap ring. Nih, selanjutnya pakai tang snap ring. Nah, sebelum kita pasang di bagian sini, ini kita kasih pelumas dulu, kasih oli. Ini jangan terlalu banyak, yang penting melumasi. Apa fungsinya oli? Ya, untuk melumasi supaya saat kita memasukkan si master rem ke bagian tabung rem di sini, ya, nanti sealnya tidak sobek. Ya, menghindari sobek di bagian seal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama, kasih sedikit. Nah, selanjutnya kita pasang ini dulu nih. Nah, ini pakai perasaan, pakai piling, digoyang-goyang, jangan sampai sisil melipat. Kalau melipat percuma. Ya, tidak akan fungsi remnya nanti. Nah, ini setelah masuk kayak gini nih, ya. Lepas pelan. Snap ring. Nih. Kita dorong sama digoyang. Kayak gini perasaan, pakai perasaan. Kalau keras jangan dipaksa. Nah, masuk. Nah, setelah kayak gini, si snap ring ini belum maksimal masuk ke dalam. Tuh. Untuk memaksimalkan snap ring masuk ke bagian dalam kepada dudukannya, kita gunakan kunci 12T. Pasang ke sini, pukul dari sini. Nah, ya. Tuh. Ini pas masuk. Nah, setelah kayak gini, pasang seal debu, ya. Ini berfungsi supaya debu atau kotoran atau air tidak masuk ke bagian sini, ke bagian master rem. Kalau air masuk ke bagian sini, resiko ketidakawetan kepada master rem. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya pasang handle rem. Ya, handle rem kita pasang. Ini juga penting kasih pelumas. Nah, segini. Supaya kerja di bagian handle ini ringan, tidak macet, tidak keras. Nah, ini kita pasang. Ini pakai kunci palang T 10. Lalu yang bawah. Nah, setelah kayak gini, ya, tinggal kita isi minyak rem. Minyak rem dot 3. Saya sering pakai gunakan minyak rem yang dot 3. Dot 3 boleh, dot 4 boleh, tapi saya sering pakai dot 3. Masukin. Nah, kasih penuh. Ya, kita kompak-kompak. Kita
kompak kayak gini, ini akan ada gelembung, akan keluar gelembung sob. Tuh, dari lubang yang kecil dan lubang yang besar. Tuh, ada gelembung sedikit. Tuh, ya. Itu menandakan di bagian lubang yang dua itu tidak tersumbat. Nah, tuh ya. Setelah kayak gini, tinggal kita buang di bagian kaliper. Dek, kunci 8 dek. Pakai kunci 8 teh boleh nih. Kendorin. Kita lepas semua saja. Ya. Sambil kita bersihkan di bagian nepel remnya nih. Ini berkarat. Tuh ya. Ini berkarat. Kemungkinan bekas air, minyak rem yang palsu, yang jelek. Si nepel rem ini berkarat. Nah, selanjutnya agak jauh. Untuk pembuangan di bagian minyak rem nih, ya. Untuk pembuangannya ini tutup, tadi sobat. Tutup, ya. Ini tekan, ini sekuat tenaga tutup, ini tekan. Ini lepas. Ini ditekan. Ini tutup lagi. Ini lepas sendok. Nah, tekan lagi. Lepas. Keluar. Ya, ini tekan sekuat tenaga. Ini lepas sekaligus. Nah, otomatis minyak rem yang ada di atas akan turun tersedot. Karena lubang ini ditutup. Nah, lepas rem, lepas, keluar. Ini lakukan terus-menerus secepat mungkin. Saat posisi pembuangan angin seperti ini dipastikan minyak rem jangan sampai kekeringan. Kalau minyak rem sampai kekeringan, ya, otomatis akan mengulang lagi dari awal karena akan ada udara masuk ke bagian selang. Ya, lakukan terus. Sampai nembak kayak gini nih. Sweat. Sampai nembak. Tutup sekuat tenaga, kompak. Sampai tangan tidak bisa menahan minyak rem yang turun ke bawah. Nah, setelah kayak gini, tekan satu kali. Cret. Ini jangan dilepas. Jangan dilepas. Nah, kayak gini. Ini lepas. Dipasang. Pasang. Kita kencangkan. Nah, setelah kencang kayak gini, ya, catat. Ini bisa kita lepas. Nah, setelah lepas seperti ini, nih, minyak rem kita kasih isi. Ayo kena deh. Kasih penuh. Up. Nah, setelah seperti ini, bisa kita tutup. Nih, ini jangan lupa. Ya, atumnya dan si platnya nih. Pasang di sini, sup. Nah, ini berfungsi, si kaleng ini berfungsi saat kita tekan di bagian. Kita tutup dulu di bagian bodinya kayak kain. Nih, saat kita tekan sekaligus, dia akan menembak ke atas. Tapi kalau kita kasih kaleng di bagian sini, nah, tidak akan nembak. Tuh, ya, tidak akan muncrat nembak ke atas. Tuh, rem langsung kena, langsung enak. Cuman di bagian handle-nya saja sudah ada spasi nih. Handle-nya mungkin sudah agak jelek. Sudah ada spasi, ditambah lagi di sini tidak ada switch remnya, ya. Tuh, ada spasi. Seharusnya jangan ada spasi kayak gini nih. Nih, ya. Lanjut kita tutup pasang. Tuh.
saat kita rem, ya, lem perlahan, mau sekaligus ini akan tetap bekerja pelan. Ya, dia akan tetap bekerja tuh. Tuh, ya, akan tetap bekerja. Walaupun ditekan pelan. Apalagi sekaligus. Pelan dan sekaligus ditekan rem maupun pelan, ini akan fungsinya akan tetap sama. Ya, beda dengan tadi. Kalau tadi dia sekaligus kena, tapi kalau pelan dia ngempos, tidak kena remnya, jadi blong kalau pelan. Ini sudah maksimal. Dediukan deh. Sudah sumpah. Rem deh. Sekaligus. Mari perlahan penurunan. Sekaligus. Nah, yes. Nah, jadi ya, jika teman-teman menjumpai kasus seperti ini, saat kita tekan rem di bagian sini pelan, ini ngempos, ya, tekan pelan kayak gini ngempos. Kalau sekaligus kena, berarti permasalahannya di bagian master rem. Master remnya sudah melemah atau sudah rusak di bagian karetnya. Jadi teman-teman bisa langsung ganti di bagian master rem. Bisa teman-teman langsung ponis permasalahannya bahwa kasus seperti ini di bagian master rem yang bermasalah, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, kawan-kawan subscriber semua dimanapun Anda berada, ya. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen jika ada pertanyaan, ya, dan subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari kami, ya. Sekian dan terima kasih.